Dalam respirasi kita belajar anatominya, sudah belajar sama bareng ya. Anatomi sudah sama anatomi. Asania belajar apa saja kemarin di anatomi sebelum saya masuk ini. Bahwa kita di ICU kita mengeksplor semua ilmu-ilmu di bidang respirasi. Kenapa? Karena kita menggunakan ventilator. Itu untuk paling buruknya kondisi pasien pasti akan gagal nafas sehingga kita ventilator, dan circulation yaitu gagal jantung, shock, kemudian aritmia itu kita rawat di ICU ya. Ini foto saya di Hermina. Di sana kita melayani ekokardiografi di ICU-nya karena lihat fungsi jantung, kontraktilasi jantung bersama dengan dokter jantung. Jadi memang kita bidangi di situ ya. Tapi kalau nanya mata, nanya telinga, ya mungkin saya bukan pakarnya di bidang itu ya. Oke, tapi kalau ini dia bidang kita. Nah, kalau adik-adik semua, adik terserah temannya, boleh terserah whatever ya, bisa menjelaskan grafik ini, hari ini kita bisa kuliah. Kita keluar aja. Bisa jelasin. Kira-kira nggak apa? Apa itu grafik apa ini? Ekstrakardiografi. Ini darah, tapi contohnya kilopascal. Ini waktu. Ya, agak susah ya. Dibagi aja langsung ke teman-temannya. Sudah di share, sudah di share. Share ya, share. Ya. Agak sulit ya, karena kita belum belajar. Ya, sambil masuk aja nggak apa-apa. Sulit ya, karena kita belum belajar ya. Di grafik tekanan jugular A, C, P. Ya. Nah, Bawi mana temanmu? Temanmu mana temanmu? Siapa? Ya. Wira dikirim bahannya ya, sambil dikasih tahu Wira. Mungkin lagi belum selesai di sholat atau di mana ya. Nah, jadi kita akan diskusi tentang sambil lihat di slide-nya jadi tentang siklus jantung. Jadi adik-adik, siklus jantung ini akan bermacam-macam versinya, para penjelasan beda-beda sekali. Setiap orang menjelaskan dengan cara yang sangat berbeda, dengan tahapan berbeda, dengan jumlah fase yang berbeda. Ada yang bilang 7, ada 8, ada 9, ada 5, ada 4 fase, terserah ya. Tetapi intinya adalah kalian mengenali dan memahami bahwa yang dimaksud fase ini adalah fase ini dalam buku ini ya. Saya akan mencoba kembali ke Genangs sama Guyton, itu dua nama besar di bidang fisiologi kedokteran. Genangs sama Guyton sampai detik ini tuh masih kita gunakan sistemnya di ICU karena menghitung hemodinamik itu monitoring jantung itu kita gunakan rumus Guyton ya. Itu dua nama besar dalam fisiologi ya. Itu standar acuan kita ke sana. Walaupun banyak perubahan, ada tren baru, ada hal-hal baru, tetapi tidak akan jauh-jauh dari dua hal tersebut, dua nama besar tersebut ya. Jadi usahakan punya bukunya. Kalau nggak sanggup beli buku fisik, kan bahasa Inggris mahal ya, beli banyak sih PDF yang gratis ya. Guyton edisi berapa, Ganong edisi 85 berapa saya nggak tahu sekarang ya. Coba dilihat dulu ya, itu bisa nanti. Jadi reference kita adalah dua buku itu ya. Jadi bagaimana katup-katup jantung, dan ada volume dan tekanan. Tadi ada grafik volume dan grafik tekanan dijadikan satu pada satu tempat. Nah, berkali-kali saya ajarkan ke semua yang saya ajarkan, baik mahasiswa maupun para praktisi, dokter ICU, kemarin di Akpol, minggu ini saya ngajar di Rumah Sakit Kusuma. Saya fokus ini aja, hidup itu oksigenasi. Kehidupan berjalan, kesehatan berjalan, fisiologi berjalan, itu karena ada proses-proses yang berjalan baik di homeostasisnya. Dimana secara makro, ya, adalah kita sebut dengan ABCD kehidupan. Airway dan nafas itu harus bebas. Jadi rongga mulut, rongga hidung, tidak ada obstruksi. Sehingga oksigen yang diekstrak dari atmosfer bisa masuk ke dalam paru-paru. Supaya oksigen bisa masuk ke dalam paru-paru, breathing. Ya, sudah kita belajar kemarin airway dan breathing. Hari ini kita masuk dipompakan sirkulasi ke seluruh tubuh sampai ke otak, di mana otak itu bisa disandi dengan kode D, disability. D ya, sistem neurologis. Apa yang diekstrak itu? Gula. C6H12O6 gula. Diekstrak, dibakar bersama oksigen untuk menghasilkan metabolisme dan menghasilkan CO2, air sebagai sampahnya. Itu sampah itu.
Kalau air dan CO2 adalah sebagai sampah, apa metabolit yang utamanya? ATP. Jadi segala sesuatu kehidupan ini, mau metabolisme, mau transport sel, komunikasi sel, kemudian perpindahan zat-zat dalam tubuh kita, kehidupan sel, seluruhnya itu mengandalkan mata uang yang sama, namanya ATP, adenosine trifosfat. Itu akan berubah menjadi ATP, dikurangi fosfatnya menjadi ADP, itu diekstrak tubuh kita. Ya, semua itu akan menggunakan ATP. Jadi segala sesuatu ATP, ya, kita akan sandi dengan energi, ya. Dan itu butuh oksigen. Apa guna oksigen? Oksigen itu akseptor elektron terakhir dari proses itu semua. Jadi elektron akan dilempar, akhirnya akan ditempelkan ke oksigen, ya, gitu ya kira-kira ya. Dan kalau nggak ada oksigen itu berhenti, pindah ke laktat, ya. Jadi piruvat nggak bakar tapi berhenti sampai di tingkat laktat, itu hanya sedikit, ATP paling 2, 4 gitu ya. Tapi kalau sempurna itu dapat 36, 38 ATP, tergantung sistemnya bagaimana kerja ya. Intinya oksigen tadi harus ada. Bagaimana caranya? Harus airway terbuka, breathing paru yang bagus, disirkulasi bagus, yaitu jantung. Kita akan belajar tentang kardiovaskuler. Ini ya, saya bilangnya. Kita, ya, saya terutama intensivis, kita mengotak-atik dokter jantung yang kita sama. Ya. Kita mengotak-atik bagaimana caranya oksigen delivery sampai ke mitokondria setiap sel. Sampai bagaimana caranya? Ini kita otak-atik. Apakah oksigen konten dalam darah? Kita bicara HB, karena oksigen hanya bisa dibawa dengan HB. Kalau terlalu sedikit beda dengan CO2 itu bisa dilarutkan, walaupun dia menjadi yang lain zatnya, tapi bisa dilarutkan. Kalau oksigen sulit banget, ya. Dia harus ada HB, ya, dengan saturasinya berapa, 100%, tingkat kejenuhan dia terhadap oksigen. Jadi ini di respirasi biasanya dibahas, respirasi ya. Nah, sekarang kita bicara kalau darah mengandung oksigen yang banyak, tapi kalau fungsi ini nggak berjalan dengan baik, ya nggak ada gunanya oksigen delivery, nggak akan baik, ya. Sehingga kita akan mengeksplor bagaimana caranya cardiac output, curah jantung itu ditingkatkan. Yang pertama ada 2 cara, heart rate, ya, dinaikkan, atau stroke volume yang tadi kurang dicukupkan. Ya, orang perdarahan, dehidrasi, segala macam itu stroke volume-nya akan minus atau kurang dari 70, mungkin 50, 40, 30, sehingga ini dinaikkan, ya, tubuh. Tapi kita tidak mungkin menaikkan ini, mungkin bisa turunkan dengan ini yang kita manipulasi. Kalau ini kan alamiah, tubuh kita akan melari sendiri heart rate-nya, sementara yang kita otak-atik di sini. Tapi ini pun ada 3 faktor preload, ya, faktor sebelum masuk ke jantung, cairan kurang, ya, volume kurang, itu harus diatasi dulu, atau kekuatan kontraksi jantung itu sendiri, otot intrinsik jantung contractility, atau afterload-nya. Afterload ini sama dengan sistem vascular resistance, mirip-mirip cara logika penjelasannya. Dimana kalau ada pompa, bayangkan jantung pompa sedang memompakan air ke ujung sana, kalau pipanya dibuat jadi gede seperti ini, pompanya nggak efektif, terlalu besar, sehingga dia akan dikecilkan supaya tekanan sampai ke sana. Itu namanya dinaikkan, diperkecil diameternya. Kalau diameter kecil, gaya gesekan akan resistensinya akan tinggi, sehingga pressure juga akan tinggi, sehingga bisa sampai kemana-mana. Nah, kemudian apa lagi selain kardio curah jantung? Kita bicara tentang MAP, mean arterial pressure, ada pressure. Kardio curah itu hanya bicara debit, bagi berapa kali muntah, berapa liter muntah setiap menit, itu debit. Tidak bicara pressure. Ya, ginjal kalau MAP-nya di bawah 50 itu nggak ada supply ginjal. Sehingga ginjal itu nanti nggak ada supply, dia nggak bisa cuci darah. Sehingga terjadi shutdown, berhenti, nggak ada urin. Ginjal itu satu-satunya organ yang perlu volume yang banyak supaya bisa dicuci darah di situ dan sampai ke sana, dan tekanan yang cukup tinggi. Ya, dalam keadaan shock itu dikorbankan karena tubuh akan melempar semua cardiac output ke arah sentral, ke jantung. Oke, jadi perlu tekanan. Ya, jadi ini beberapa hal yang perlu dimanipulasi. Jadi kita akan manipulasi ini dalam pelajaran-pelajaran klinis. Tapi sekarang belum, kita sekarang dasar-dasar fisiologi dulu ya. Itu dulu, prinsip pertama sudah dipahami untuk menggabungkan dengan prinsip sebelumnya. Nah, cardiac output itu adalah curah jantung ya. Volume darah yang dipompakan ventricle dalam semenit. Si Wira udah sampai mana? Udah sampai di mana Wira? Kutub coba dihubungi Wira, sudah sampai mana? Tadi nggak bisa dihubungin.
Oke, sakit atau gimana? Harus dicek ya teman-teman, harus saling tahu temannya lagi kondisinya apa. Sakit, rencananya sakit apa dia rencananya? Ya, tanya dulu di mana kondisi ya. Ya, cardio output itu curah jantung, itu perkalian antara heart rate, jumlah denyutan. Oh, salah ini ya ini. Cardio heart rate dikali stroke volume ya. Itu perlu saya ganti heart rate kali heart rate, masa heart rate kuadrat. Heart rate kali stroke volume. Ganti ya, S itu ya salah. HR-nya salah itu. HR kali SP ya. Contohnya, stroke volumenya cuma 70 kali berdenyut 70 cc. Berapa kali berdenyut? 70 kali. 70 kali 70 kan 1900. Setara dengan 5 meter per menit. Itulah laju debit yang di flow ya, yang diputar dalam 1 menit, 5 liter. Bagaimana kalau tinggal 2,5 liter separuhnya? Berarti nggak efektif, oksigenasi nggak akan baik. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem kardiovaskular? Seperti namanya kardio itu jantung, vaskular itu pembuluh darah. Ini suatu sistem transportasi. Ada sistem respirasi, ada sistem pencernaan, ada sistem urinaria. Maka kardiovaskular itu sistem transportasi, sistem tolnya, jalan tolnya. Jalan tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, semua itu. Untuk menghantarkan oksigen dan nutrisi serta membuang sampah-sampah termasuk CO2 dan produk sisa lainnya. Ya. Jadi sistem kardiovaskular itu transportasi sebetulnya. Yang tertutup, jadi tidak terbuka. Ya, beda dengan pencernaan. Pencernaan terbuka, atas terbuka, rongga mulut kan terbuka, bisa masuk ke dalam. Dicerna keluar, itu nggak loops, nggak nutup. Emang ada orang yang masuk ke pantatnya sendiri makan makanan sendiri? Kan nggak ada kan? Kalau dia makan dari makanan sendiri, ekstrak pahitnya sendiri dimakan, itu berarti sistem tertutup, loop namanya. Kita bukan begitu. Kita makan, buang. Tapi sistem darah tertutup, close dia, tidak boleh terbuka. Kalau ada yang terbuka, bocor, pressure akan turun, tekanan turun, nggak sanggup lagi berputar. Jadi ini adalah closed circuit. Bisa paham ya? Closed circuit. Apa yang masuk itu yang diputar. Oke? Nah, fungsi jantung itu apa? Jantung itu sentral ya, dia memompa supaya sirkulasi berjalan, berputar terus. Ya. Nah, pembuluh darah apa? Ya, sistem transportasinya, jalan-jalannya pembuluh darah supaya darah bersirkulasi ya ke seluruh bagian tubuh. Ya, dari jantung ke aorta, ke arteri, ke kapiler, ke arteriol, ke venule, kembali lagi ya, terus seperti itu ya. Nah, ini ya. Kalau kita lihat gambarnya di situ ya, lihat ya dari jantung ya, dari jantung kanan dipompa darah sampai ke paru-paru, masuk pulmonary artery pulmonalis, di paru kontak dengan sistem respirasi, di alveoli unit tadi bertukar gas exchange terjadi, kemudian kembali lagi dia menjadi vena pulmonalis. Ingat ya, definisi arteri dengan vena adalah segala sesuatu yang kembali ke jantung itu adalah vena, segala sesuatu yang keluar dari jantung adalah arteri. Walaupun dari jantung dengan sistemnya itu dua hal yang berbeda. Kalau sistemik, arteri itu membawa darah bersih, mengandung oksigen, segala macam. Kalau dari jantung, kebalikannya ya, dari jantung itu justru ini arteri pulmonalis bawa darah kotor. Ya, itu bedanya dengan sistemik antar jantung dan dia harus terbalik. Oke, sekarang saya mau tanya dulu, kira-kira tekanan mana lebih tinggi di sistem atrium kanan, ventrikel kanan dibandingkan dengan kiri? Mana lebih tinggi sistemnya kanannya? Kiri. Sekarang darah dialirkan dari mana ke mana? Dari kiri ke kanan. Dari sistemik? Dari kanan ke kiri kan? Padahal dari kanan itu tekanan lebih rendah, melawan hukum alam. Hukum alam itu kan turun ya, kan dari tinggi ke rendah. Ini dari sistem tekanan rendah kembalikan ke tekanan tinggi. Nah itu butuh generator, itu butuh energi, ya, generator listrik ya. Apa itu pompanya? Itulah fungsinya si jantung. Jadi jantung itu berpompa supaya apa? Karena memindahkan sistem dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Itu perlu pompa. Kalau alamiah nggak mungkin. Kalau dibiarkan gravitasi alamiah itu nggak akan mungkin. Dia tuh pasti melawan gradient pressure, sehingga dia butuh yang namanya pompa. Ya. Kalau udara dari tekanan tinggi tekanan rendah kan, makanya disebut paru bertekanan negatif. Kalau ini terbalik dia dari tekanan rendah ke tekanan yang tinggi, sehingga dia butuh pompa. Ya, kenapa di tekanan rendah ya? Karena untuk dobrak paru ini nggak mungkin tekanan tinggi, pasti tekanan rendah. Bener ya?
Parunya kan tekanan ventilasi lebih tinggi sistemik ya, jadi dipompa ke sana ya, ini lebih tinggi dan ini paru lebih rendah. Tapi saat kembali dipompa lebih kuat lagi dari ventrikel kiri seluruh tubuh. Ya, jadi dia melawan logika. Nah, sistem vaskuler itu, ya ini tadi vaskuler. Dari aorta masuk ke arteri, ada lumennya ya, dia ada lumen, ada lapis-lapisannya. Lapisan paling dalam tuh apa yang paling itu? Tunika intima, tunika media, tunika apalagi eksternal keluar. Nah ini secara histologi belajar, anatomi di sini kiri, ini histologinya, nanti belajar biokimia ya di sini ya, bertukar dari arteri kemana? Ke arteriol, habis dari arteriol ke kapiler. Itu Wira masuk, Wira, terima kasih Wira masuk. Oh bukan Wira. Wiranya kemana ya? Ada yang tahu Wira di mana? Takutnya ketiduran dia di kantin atau di mana? Di masjid? Ya, ada GPS nggak? Dia di mana posisi dia sekarang? Wira, ya. Oke. Oke. Nah ini ada kapiler. Nah kapiler seperti ini juga ya, ada endotelnya segala macam ya. Oke udah ya. Ini semua sistem transportasi yang membawa. Nah kalau orangnya normal maka ini dampaknya. Pasti sadar baik, karena kalau dia nggak sadar baik, bisa saja dia tuh mengalami gangguan di airway, di breathing maupun di sistem sirkulasi. Perfusi ke perifer baik. Jadi kalau teman-teman nggak punya tensi, nggak punya alat di lapangan di bencana, misalnya di bencana begitu banyak masalah, pasien korban begitu banyak. Untuk memastikan bahwa sirkulasi baik, coba tanya, apa kabar Pak? Dia bisa jawab, berarti kan masih ada sirkulasi kotak. Mungkin harapannya baik airway berarti sirkulasi. Tapi kalau udah nggak sadar lagi, cek perfusinya tuh akralnya kalau dingin, wah berarti nggak sampai ke situ. Jadi tangannya nggak nyampe, apalagi ke otak kan kira-kira begitu ya. Ya perfusi ke perifernya masih jelek. Tapi kalau baik masih akralnya hangat, kering, warna merah, baik ya. Kalau kita bandingkan antara yang sebelah kanan dengan sebelah kiri mana yang baik perfusinya? Ya sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu berarti masih bagus perfusinya ya. Kalau kanan sudah pucat ya. Cek kedua, capillary refill time, CRT. Jadi ada jari ya, ada di nail bednya tuh ditekan 5 detik. 1, 2, ayo masing-masing semua, ayo coba. Yang ngantuk-ngantuk ditekan dulu biar hilang ngantuknya ya. Ya. Tekan tuh 1, 2, 3, 4, 5 detik lepas. Langsung merah atau masih tetap putih? Kalau kita langsung merah di bawah 2 detik. Kalau orang shock, hati-hati shock di rumah sakit di IGD, ingat perkataan saya, orang-orang shock itu coba cek, itu bisa 4 detik, bisa 5 detik, bisa 6 detik, kembalinya lama sekali, itu shock, nggak sampai perfusi ke sana, ya. Nah, kalau di bayi ya di bawah detik, pasti 1 detik langsung kembali ya. Denyut teraba radialis, kalau teraba sudah. Kalau teraba di radialis berarti minimal tensinya di atas 80, entah 90, entah 100, entah 120, terserah. Yang penting nggak usah bawa tensi raba nadinya, raba ini udah pasti di atas 80, entah 90, entah 100, sistolik kita nggak tahu ya. Nah, semua ini terjadi kalau fungsi jantung baik. Hari ini kita belajar jantung, besok-besok kita belajar sistem vaskuler, besok-besok lagi belajar sistem hematologis. Jadi hari ini kita belajar jantungnya. Oke. Nah, ini bayangkan pompa. Nah, jantung itu pompa yang punya pressure, punya tekanan, ya. Peran fisiologisnya apa? Memompa darah melalui paru. Di mana pertukaran gas dapat terjadi di paru yang kemarin kita pelajari dan kemudian ke seluruh bagian tubuh. Ya. Darah mengalir kemana? Dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan, oke? Masuk lagi ke paru, masuk lagi ke atrium, masuk lagi ke ventrikel, ya. Dan selama diastol darah mengisi dan dipompa selama sistol. Kalau diastol pengisian ya. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, bagian jantung biasanya berdetak dalam urutan beratur begini. Pertama dimulai sistol atrium, 0,1 detik atrium sistol. Setelah itu disusul dengan sistol ventrikel. Atrium menjadi diastol, masuk ke diastol. Ya, diastolnya atrium berlapis, artinya seirisan dengan sistol ventrikel. Kemudian diastolnya atrium, ya, kemudian ada diastol ventrikel. Jadi kalau orang berdetak 75 kali per menit, bagi aja 60 dibagi 75 berapa itu? 0,8 detik. Jadi satu siklus sistol diastol dijumlahkan 0,8 detik kalau detak jantung 75 kali per menit. Nah, yang kita pelajari sini sekarang adalah ini. Ini apa yang di sini? Ini. A ini apa? Kapan apa? Peristiwa apa di A?
peristiwa apa di B, peristiwa apa di C, peristiwa apa di D. Ini grafik apa nih? Harus lihat. Ini ternyata grafik overlapping antara ini tekanan aorta, yang biru ini, yang merahnya tekanan di dalam ventricle naik. Lihat pertama kan kecil kan, naik, cuk. Kenapa naik di sini? Apa penyebab? Pemicunya, eventnya ini apa sehingga tiba-tiba naik dengan cepat, ventricle-nya. Kemudian tiba-tiba apa yang buat dia turun dengan curam gitu ya. Kemudian apa nih gelombang ini? Gelombang ini, yaitu gelombang A, C, V ya, juguler ya. Itu nanti. Nah, grafik ini di overlapping di satu grafik. Nah, kita belajar yang utama hari ini adalah cardiac cycle. Cardiac cycle itu siklus jantung bahasa Indonesianya. Urutan kejadian elektris dan disusul mekanis. Biasanya elektris dulu kan PQRST, depolar, baru ada denyut. Selama satu denyut, satu siklus satu denyut, 0,8 detik tadi ya. Sistol ada periode kontraksi, diastol ada periode relaksasi. Nah, kontraksi tadi menghasilkan apa? Perubahan tekanan, pressure, ada grafik yang tadi ya, yang menyebabkan pergerakan darah secara teratur ya. Nah, darah mengalir mana? Area tekanan tinggi. Kenapa dari tekanan tinggi? Dari ventricle ke area tekanan rendah. Kecuali jika ada terhalang oleh katup jantung. Ini prinsip pertama. Dia mengatur tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tapi sistemnya, dari sistem bertekanan rendah ke sistem bertekanan tinggi dipindahkan oleh sistem pompa tadi ya. Pompa itu menghasilkan tekanan sehingga yang tadi rendah dibuat jadi tinggi supaya itu mengalir mengikuti hukum alam yang benar, yaitu dari tinggi ke rendah. Ya. Peristiwa di kanan jantung dan di kiri jantung serupa. Jadi pada saat atrium kanan berkontraksi, maka atrium kiri juga berkontraksi. Pada saat ventrikel kanan berkontraksi, maka pada saat yang sama sebenarnya ventrikel kiri berkontraksi. Pada saat ventrikel kiri menginjeksikan 70 cc darah ke aorta, maka pada saat yang sama di ventrikel kanan juga menginjeksikan darah masuk ke dalam paru-paru. Dan itu jumlahnya setara. Kalau nggak setara, nggak seimbang, maka satu membesar, bulging, besar, satu nggak imbang. Harus sama. Itu yang benar, yang fisiologis ya. Nah, ini saya gambarkan tadi ya, coba perhatikan baik-baik. Makanya kita belajar anatomi harusnya ya. Nah, anatominya ini adalah atrium, yang RA ini, right atrium. Derima darah dari mana? Superior vena cava dan inferior vena cava. Inferior dari bawah tubuh naik, pembuluh darah vena besar masuk ke dalam atrium kanan. Demikian juga dari superior vena cava dari kepala masuk ke atrium kanan. Dari atrium kanan ya, dia sebetulnya masuk ya 70% itu masuk saja ke sini, ke right ventricle kanan. Tetapi dengan adanya suatu kontraksi atrium 30% dimasukkan langsung secara cepat di sini. Jadi totalnya 100% masuk seluruhnya ke ventricle kanan. Nah, karena ventricle kanan sudah penuh dan sudah tekanan makin naik tinggi, akhirnya kutubnya tertutup. Karena yang sebelah kanan sudah lebih tinggi daripada sebelah kiri, dia mau tertutup, mau kembali ke bawah, mau kembali ke belakang, mau kembali ke atrium kanan. Jadi kayak pintu yang satu arah. Jadi begitu tekanan tinggi, tadi kan awalnya gini, ya, misalnya gini ya, ini dari atrium, ini adalah ventricle. Jadi pintunya begini, dari atrium ke ventricle, ngalir terus. Akhirnya di sebelah ventricle tekanan tinggi, karena tekanan tinggi, pintu terbalik, nggak bisa keluar, pintu tutup. Jadi gitu dia, jadi pintu itu pintu searah. Begitu dia, kan pada asalnya kan tekanan lebih tinggi di sini, sana rendah, masuk sana. Tiba-tiba saat terbalik, udah makin penuh, kan terbalik, tutuplah, untuk dia pintunya, ya. Jadi nggak bisa balik, nggak bisa regurgitasi, nggak bisa mundur. Walaupun penyakit itu akan membuat dia balik. Kita nggak belajar klinis penyakit patologis, tapi fisiologis, ya. Jadi begitu ya. Jadi seperti semua kata seperti itu. Dari situ baru jantung kanan itu ngompak ke arteri pulmonalis. Arteri, ingat ya, segala satu yang keluar dari jantung disebut arteri. Bedanya arteri pulmonalis dengan arteri sistemik yaitu aorta ini arteri sistemik, bahwa arteri pulmonalis membawa darah kotor. Kotor maksudnya tuh bahasa awam kita saja, maksudnya darah yang deoksigenasi, kurang oksigennya ya, karena sudah dipakai tubuh. Itu masuk ke paru. Dari paru masuk ke dalam masuk ke left atrium, atrium kiri. Dari atrium kiri kembali seperti tadi masuk ke left ventricle. Jadi begitu. Ini sama, kanan masukkan ke kiri, kanan masukkan ke kanan pada sisi serambi ini, kiri masukkan ke kiri pada sisi atrium dan
bilik. Jadi bahasa Indonesianya atrium itu adalah serambi, ventricle itu bilik, itu bahasa Indonesia. Nah itu pada saat diastol dia masukkan darahnya. Pada saat sistol, tadi saya bilang kantutnya tertutup sehingga dia mengalir ke pulmonali. Demikian juga tertutup di sini mengalir ke aorta. Nah kalau kita hitung ini kan 8 detik, 0,8 detik, nggak sampai 1 detik ya. Sistol atrium 0,1 detik, sistol ventrikel 0,3 detik, diastol atrium 0,7 detik, diastol ventrikel 0,5 detik. Oke, saya tanya dulu. Ada Laili Tri Ramawati? Laili ada Laili. Berapa detik totalnya tuh? Matematika, kalau nggak bisa itu saya panggil guru SD nanti kemarin. Ini total berapa detik ini? 1,6. Loh, tapi kita belajar 0, detik, 0,8 detik. Ada yang bisa jelaskan ini? Ada angkat tangan dulu. Yang cukup cerdas untuk bisa jelaskan ini. Kenapa saya sebut 0,8 detik, tapi di sini kok jumlahnya kok nggak seperti itu? Ada yang bisa jawab? Sistol atrium 0,1 detik. Peristiwa-peristiwa ini overlapping, ya. Jadi cara menjumlahnya kita jumlahkan dulu satu-satu. Contoh ya, sistol atrium berapa? 0,1 detik, diastolnya 0,7 detik, kan 0,8. Sistol ventrikel berapa? 0,3. Diastol ventrikel berapa? 0,5. Kan sama kan? Peristiwa ini banyak overlapping. Saya bilang tadi kan, sistol masih berjalan, yang satu lagi sudah mulai sistol lagi. Jadi ada overlapping. Nanti saya gambarkan dengan grafik lingkaran. Ya, ini hal yang belum dijelaskan di buku-buku fisiologi saya lihat ya, tapi bagus penjelasan seperti ini. Nah, bagaimana jantung mendapatkan power untuk memompa darah? Ingat, semua pompa pasti punya listrik. Tidak ada pompa yang tanpa listrik. Pasti ada tekanan, ya. Nah, listrik dari mana? Nah, itu kita belajar dalam pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya saya ngajar atau Bu Fania tentang kelistrikan jantung karena agak berubah jadwalnya. Bu Fania, Fitri, saya. Nanti lihat fisiologi kesekian adalah bahas tentang kelistrikan jantung. Kalau hari ini kan siklus, berikutnya kelistrikan jantung. Menurut saya sebaiknya kelistrikan dulu mulai, EKG, listrik, biolistrik segala macam baru masuk ke sini. Tapi nggak apa-apa, ini kita keep untuk nanti kalau belum mulai kuliahnya. Jantung belum ada mulai kuliah, belum. Baru ini kuliah pertama jantung. Ya, nanti akan ada kuliah tentang listrik jantung ya. Nah, ada nama sistem generator listrik yang namanya sinoatrial, kemudian apa lagi atrioventricular. Kemudian apa lagi Purkinje system. Ya, left bundle, right bundle, nantilah belajarnya ya. Itu sistem listrik. Dan itu bagian pada otot jantung, bagian jantung. Jadi ada sel-sel jantung, kardiomyosit yang khusus menghasilkan potensial aksi sendiri listrik yang otonom, kemudian ada ventrikel juga yang berdenyut, ya. Kemudian juga ada sel-sel lainnya, ya, sel-sel connective tissue ya di jantung ini. Nah, jantung ini sebetulnya berdenyut tanpa harus ada di sarafin. Tapi begitu pun jantung tetap di persarafan, baik parasimpatis untuk merem jantung biar jangan terlalu cepat, dan simpatis untuk mempercepat jantung kalau dia dibutuhkan olahraga berat, lari segala macam, itu adrenalin keluarkan. Sistem suprarenalis keluarkan adrenalin supaya kita powernya makin naik. Jadi takikardia orangnya, kardio outputnya naik ya. Tetapi pada dasarnya dia punya ritme sendiri jantung ini. Oke. Nah, sistem strukturnya apa tadi? SA, AV, HIS, cabang-cabang sistem Purkinje. Nah, sekarang kita mulai dengan sistem 4. Kita mulai dengan 4 fase dulu ya. Yang tadi ada kan 5 fase jantung, ada 7, ada. Kita mulai dari 4 dulu biar paham ya. Dari 4 nanti masuk ke 5. Ini penjelasan dengan sistem 4 fase, yaitu mulai dari atrial, sistol, diastol, ventrikel, sistol, diastol ya. Nah, sekarang kita mulai dari sistol atrium. Sistol atrium sehat sudah? Nggak sakit? Udah sholat kamu? Ya, silakan duduk ya. Duduk di depan atau di belakang sini? Ada temannya? Ada. Zaki belum masuk? Mana si Zaki? Zaki yang mana? Sakit? Ditelepon, si Zaki ditelepon. Di sana aja.
Oke. Sakit. Tadi balik dia. Oke ya. Iya. Ya, tadi Wira, tadi kita dahuluin, kita bicarakan langsung dulu, nggak apa ya Wira ya? Nggak apa-apa, jalan terus ya. Nah, yang pertama, atrium bersistol. Tadi sistol kontraksi ya. Atrium itu artinya apa? Serambi. Serambi ya, serambi ya kita anggap kanan, kiri ya sama aja itu, sama-sama itu sebetulnya ya. Nah, kita bicarakan dari sisi kanan dulu biar gampang ya, biar gampang. Jantung penuh dengan darah. Atrium kok bisa penuh dengan darah? Karena darah dari vena cava inferior, vena cava superior terus menerus itu masuk ke, bukan dipompa ya, masuk ke dalam jantung, selalu masuk ke dalam kanan. Jadi penuh dengan darah. Nah, pada saat itu ventrikel sedang relax, ventrikelnya relax ya. Kedua, karena apa tadi listrik, lihat listrik ya, ada P ini kelistrikan di menggambarkan aktivitas atrium dari sinoatrial tadi, SA node. Ya, keluarlah gelombang P. Setelah keluar gelombang P, terjadilah denyut, terangsanglah atrium tadi untuk berkontraksi. Otot kalau dikasih listrik dia akan kontraksi. Ya. Kontraksi lah karena listrik tadi ya, kena sengat gitu listriknya, cerot. Ya. Ini kalau dia kontraksi, ini perlu itu mempakan darah sebanyak 30%. Lo cuma 3% karena 7% akan mengalir secara pasif ke ventrikel. Ya, paham ya? Karena pintunya terbuka ke arah sana. Kan pintu terbuka sana. Ya, valve itu pintu, ini pintu ya. Apa nama pintu ini? Katup atrioventrikular. Kenapa dia memisahkan antara atrium dan ventrikular? Katup atrioventrikular. Itu kan terbuka, jadi dia pompa serut 30%, sisa 30% itu akan mengalir secara gradien ya, turun ke sini ya. Karena dia akan terima terus darah dari arah seluruh tubuh ya, dari sistemnya terima dari bawah, terima dari otak, kan banyak tuh. Banyak banget ya ngalir terus ke ventrikel ya, kayak pintu searah ya. Terus di pamungkasnya adalah atrium kontraksi, serut keluarkan habis ya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi masuk ke sini, masuklah. Setelah masuk ke sini bagaimana? Nah, itu lihat apa yang terjadi setelah masuk ke sini. Nah, ini atrial sistole. Lihat gambar beda gambarnya ya. Sekarang saya pindah gambarnya. Ada apa terjadi di sini? Disusul atriumnya relax tadi ya, relax dia. Sekarang ventrikel mulai kontraksi. Karena saya bilang tadi kontraksi ventrikel itu menciutkan ruangan ventrikel, tekanan tinggi. Karena tekanan tinggi, tertutuplah pintu ke arah atrium. Tidak bisa mundur darah nggak bisa mundur. Karena lebih tinggi di sini nutup karena katup. Katup yang lain yang terbuka. Karena arahnya ke sana, jadi sana terbuka. Yang ini tidak mungkin terbuka. Karena arah pintunya beda. Jadi buka ke pintu sana. Ya. Nah, fase sebelum ke sana ada namanya fase isovolumetric relaxation, tapi nggak tergambarkan di sistem 4 fase. Nanti sistem 5 fase akan dijelaskan. Sistem 7 fase lebih detail lagi ya. Kita anggap dulu biar gampang. Nah, saat atrium relax, kemudian kontraksi ventrikel mulai terjadi, belum sempurna, masih awal. Tapi tekanannya kan naik di ventrikel. Tertutuplah pintu atrioventrikular. Saat tertutup terdengar suara loopnya itu adalah suara bunyi jantung utamanya BJ1 sebutannya. Kalau kalian memeriksa pasien ya bunyi jantung 1 ya itu yang loop. Ini suara jantung kedua, loop ini lebih keras, suara lebih tinggi, ini lebih rendah. Nah, di sini tertutup. Ya, atrioventrikular tertutup. Suara jantung 1. Tertutup dari sini. Atau di sini. Tertutup. Timbullah tekanan. Karena tertutup, naiklah tekanan di ini apa yang hitam, ini yang biru tuh hitam ini ya sini. Ini ventrikel yang langsung naik tekanannya. Karena tertutup kan naik dengan cepat. Ya. Kemudian sudah ditopa semua turun, habis tekanan turun lagi. Di aorta juga begitu, naik, turun. Karena waktu tertutup, udah tekanan naik dengan cepat. Naik sambil memompahkan darah, turun lagi. Ya.
Jadi tekanannya, grafik tekanan ini grafik tekanan itu akan naik, grafik tekanan. Kalau ini grafik listrik jantung, ya. Kalau ini grafik suara jantung, ya. Ingat ya. Tadi atrial sistol, sekarang ventricular yang sistol. Oke. Nah, sekarang lihat yang tadi sama saja sih. Tekanan darah membuka, karena tinggi dari tekanan darahnya kan terbuka lah ini. Terbuka. Katup semilunar, baik di kanan maupun di kiri. Semilunar yang di sebelah kanan disebut apa nih? Yes, pulmonalis. Semilunar sebelah kiri ini ke aorta. Itu sama-sama terjadi pada saat yang bersamaan, itu sama. Karena jantung tuh harus seirama. Ya, pada saat atrium kontraksi ya atrium sana kontraksi. Ventrikel kontraksi, ventrikel sebelah sana juga harus berkontraksi bersamaan bareng ya. Tapi biasanya diukur di sistem kiri nih, sistem kiri diukur. Ini grafik ini dikirim sistem kiri. Bisa nggak kita ngukur? Bisa. Kami di ICU mengukur pola ini, kami ukur, masukkan kateter, ya selang, masukkan kami ke dalam jantungnya, ini kami ukur. Swan Ganz gitu kayak mengatur dari arteri pulmonalis, kita ukur ini, arteri radialis itu kita ukur, kita masukkan kateter ke atas sana, baru kita pakai monitor. Jadi yang fisiologi ini terapannya adalah di intensive care, anestesi intensive care kardiak, ya kita lakukan semua ini. Secara umum di puskesmas nanti kalian tidak akan mengukurin, enggak ya. Kali kalian ukur EKG sampai EKG gini, bayangkannya di sini, bayangkannya. Jadi kalian belajar EKG sama mendengarkan di jantung, tetapi kalian ingat peristiwa-peristiwa lain di sini. Dengan mengetahui ilmu fisiologi, melihat gambaran PQRST, mendengar suara jantung, kalian membayangkan peristiwa ini terjadi di pasien tersebut. Selama tidak ada gangguan di katup jantung, tidak ada gangguan di masalah, ini akan sama seperti ini. Jadi diajarkan di tingkat S1 adalah bawah ini, PQRST, EKG, dan suara jantung didengar ke stetoskop, maka itu membayangkannya akan terjadi seperti ini, grafiknya di jantung, di aorta, di ventrikel. Paham ya? Tadi atrial sistol, sekarang ventricle sistol. Atrial, sekarang ventricle sistol. Setelah sistol, apa yang terjadi? Terjadilah diastol. Ya, ventricle kembali rileks. Ya rileks mana? Kanan kiri. Rileks dia, rileks. Udah dibuangin darahnya seret. Udah dibuang darah. Kemudian tekanan pun turun. Diastol itu kan suatu kantong yang tiba-tiba ya relaks, kendor, tekanan darahnya turun. Volume bertambah, hukum Boyle, maka tekanan turun. Nah, karena tekanan turun, ya, sekarang kita bayangkan yang sisi biru ya, sisi biru ini kan atrium kanan sama ventrikel kanan, sisi biru ya. Karena turun tekanannya, pasti lebih tinggi di atrium, terbuka lagi yang tadi nutup. Paham ya? Dah, terbuka lagi. Ingat ya, opening dari katup secara fisiologis tidak akan kedengar suaranya. Katup yang membuka tidak akan terdengar. Yang terdengar adalah katup yang sedang menutup. Ya. Nutup itu menghasilkan suara. Nah, tadi loop di sini dah. Ini nutup. Katup tertutup ya. Nah, darah bertekanan tinggi di arteri menyebabkan katup semilunar menutup. Semilunar menutup. Nah, tadi kan begini, ini semilunar ya. Lihat ya, ini kan tinggi sekarang, dilempar ke sana darahnya, ini jadi tinggi daripada ini. Darah mau mundur nggak bisa, pas mundur tuh menekan semilunar tertutup. Tertutupnya itulah yang mendengarkan sebagai suara jantung kedua. Nah, ini rileks semua, rileks ya, rileks semua. Oke? Oke, sekarang saya tanya. Pada fase diastol ini ada Muhammad Makostafala ada? Oh iya. Tadi masih ngantuk ya? Oh enggak, temanmu yang ngantuk, kamu enggak ya? Kenapa semilunar menutup? Karena tekanannya berbalik, jadi memaksa menutup. Tekanan mana yang tinggi? Tekanan setelah ventrikel memompa, jadi tekanannya lebih tinggi daripada ventrikel yang memompa tadi. Di mana itu? Di sistem mana? Di mana? Di aorta dan arteri pulmonalis. Iya, di aorta udah tinggi karena darah di seberang sana. Sekarang darah lebih banyak di sana, tinggi kan? Dia mau balik ke belakang, mau regurgitasi, mau backflow ke belakang, nggak bisa karena katupnya searah. Tertutup lah tiba-tiba. Terdengar suara dup. Udah mulai paham ya?
Loop, dup, loop, dup, loop, dup, loop, dup, 1 kali siklus 0,8 detik. Loop, dup, 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 dup. Nanti kalau loop, 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 itu gangguan. Tapi yang benar loop, dup, loop, dup, loop, dup, dengan satu. Jadi katup yang membuka tidak menghasilkan bunyi, tapi katup yang menutup menghasilkan bunyi. Kecuali pada saat patologis, membuka pun bahkan menghasilkan bunyi. Kita nggak belajar fisiologis, yang patologis, belajar fisiologis. Paham ya? Kita harus hari ini belajar fisiologis saja dulu, biar lebih paham. Sudah? Sampai sini paham gambarnya? Saya nggak usah mundur. Nah, itu yang ventricular diastole. Ya, ventricular diastole. Nah, darah dari vena masuklah ke dalam vena pulmonalis, vena cava masuk ke dalam atrium. Kemudian seluruh siklus dimulai kembali. Paham ya? Berputar kembali setelah begini ya masuk lagi. Ya, gampang ya, hanya dengan 4 penjelasan. Atrial sistole, diastole, ventricular sistole, diastole, hanya dengan 4 saja kita cukup paham. Oke? Nah, sekarang bunyi dup tadi kedua di sini. Oke. Sekarang kita timing yang tadi bingung di jumlah-jumlah kok angkanya 1,6 ya? Ada 1,8. Karena kalau jantung berdenyut 75 kali per menit, maka 1 menit kan 60 detik. Ya, bagi aja 60 detik bagi 75, 0,8 detik setiap siklus, setiap dup-dup, setiap sistole diastole, setiap kontraksi dan relaksasi itu 0,8 detik satu cycle. Nah, sekarang kita bicara waktu. Nah, ini gambarannya. Ya. Jadi 0,8 detik itu satu siklus semua, seret, habis selesai. Tapi lihat, sisi dalam ini disebut miliknya waktunya si atrium. Sisi luar miliknya waktunya si ventricle. Tapi ini saling beririsan. Jadi kalau kita bicara salah satu dulu, gitu ya. Yang pertama kita bicara atrium dulu, pakai sisi lingkaran dalam. Lihat AS apa? Atrial sistole. Sistole berapa detik sih? Ini 0,1 detik saja dia kontraksi. Itu atrium itu sangat cepat kontraksi, cek gitu aja. 0,1 detik. Ya. Sisanya dia diastole loh. 0,7 detik ini jumlahkan ini. Tambah ini. Ini semua 0,7 detik itu diastole. Hanya 0,1 detik saja dia sistole, diastolnya 0,7 detik untuk atrium. Paham ya? Dengan asumsi dia 75 kali per menit atau 0,8 detik. Itu sisi atrium. Sekarang pindah ke sisi ventricle. Ventricle itu lihat ini. Nah, ini berapa detik nih? 0,3 detik kan? Ini kan 0,1, 0,1 ya benar ya? Iya. Berarti 0,3 detik kan? Sisanya 0,5 detik dia diastole. Paham ya? Jadi 0,8 detik cuman beririsan. Saat dia di sini sistole, maka ventricular masih sebagian diastole. Tapi memasuki fase akhir diastole. Setelah dia sistole, diastolnya mulai, ventricle juga mulai sama-sama diastole ya. Atrium mulai diastole, ventricle diastole. Tapi ventricle diastole tuh lihat ventricularnya sistole, terbalik, maaf. Ventricle mulai sistole. Pada saat ventricle mulai sistole, atrium masih sebagian diastole. Bahkan pada saat ventricle mulai diastole lagi, dia masih melanjutkan diastolnya. Paham ya? Ya. Jadi, kenapa begitu? Karena ventricular, kenapa lebih banyak di ventricular? Sama dengan pernapasan. Kenapa I banding E 1:2? Ini saya jawab. Inspirasi pengekspresi kan 1:2. Ya, 1:2, 3 detik misalnya. 1 detik inspirasi pasti 2 detik ekspirasi. Apa menyebabkan 1:2? Karena E dibutuhkan untuk buang CO2. Saya katakan inspirasi itu hanya ada lubang jalan nafas RW, udah masuk oksigen, nggak perlu ekstra bekerja karena secara pasif oksigen turun. Tapi kalau untuk ekspirasi, untuk membuang CO2 dia butuh waktu lebih lama, 1:2. Itu buku apa kalian salah itu ada buku modul ya salah itu 1:3 berapa? 1:3. Salah ya. 3:1 malahnya. 1:2 yang benar yang untuk dewasa. Anak-anak berat berapa? 1:1,5. Bayi berapa? 1:1. Karena bayi butuh oksigenasi lebih tinggi. Jadi makin perbandingannya makin besar ke I, itu berarti makin kecil orangnya, makin bayi. Ya. Jadi dewasa kita seperti ini 1:2. Pasien PPO ke asma di ventilator saya buat 1:3.
itu pasien yang asma, dia perlu gitu buang CO2-nya. Jadi 1:3 itu baru orang asma, PPOK. Dia butuh CO2 dibuang habis. Tapi orang normal 1:2. Nah, demikian juga ini. Sistol itu ya bisa singkat saja karena lebih banyak dikasih ke diastol. Diastol itu menampung darah. Menampung darah. Sistol sup. Atrium cukup 0,1 detik. Ventricle dia butuh 0,3 detik. Ini saling bersisian. Sehingga untuk menggambarkan ini ada bermacam cara. Saya menggambarkan dengan ini apakah lebih gampang atau tidak dengan kalian? Kalau saya lebih gampang gitu. Jadi mengerti waktu-waktu tersebut. Ya di buku fisiologi tidak ada ini ya. Saya udah baca buku fisiologi baik Guyton, Guyton, nggak seperti ini penjelasannya. Tapi penjelasan menurut saya lebih bagus untuk memahami overlappingnya waktu tersebut. Ini penjelasan kedua, timing. Tadi kan kita bicara tentang siklus 4 fase, timing. Nah sampai sini paham ya? Sekarang saya berikan penjelasan versi yang ketiga, yaitu ini. Oh ya, itu sudah bisa lah ya. Bisa lah ini ya. Ventricle systole sudah tadi ya. Nah ini ya penjelasannya ini ya. Sistol itu 0,1 detik. Fase ini terjadi setelah impuls dari sino atrial. Otot atrium berkontraksi, terjadi peningkatan karena kontraksi, tekanan atrium meningkat, baru peningkatan tekanan ventricle. Ini apa kalau kontraksi tadi? 30%. 70% kenapa? Mengalir secara pasif. Nah sekarang masuk ke ventricle sister yang hijau yang ini sekarang kita bicara tadi atrium. Kan dilanjutkan dengan ventricle systole kan ya. Durasi 0,3 detik. Kapan dia mau ventricle systole? Saat terjadi eksitasi. Eksitasi PQRS terjadi ya. QRS-nya. Kontraksi ventricle dimulai dan tekanan ventricle dengan cepat melebihi tekanan atrium, penutupan katup, menghasilkan bunyi jantung pertama BJ1. Nah, pada saat ventricle systole ini nyemprot darah sekitar 70 cc. Stroke volume. Stroke volume 70 cc. Apakah semua darah habis dipompa keluar? Tidak. Sisanya 30% masih disisakan di dalam ventricle untuk ditambahkan lagi dengan dari fase diastol. Ya, dia hanya memompakan sekitar 30%. Perhatikan angka ada 65%. Apa arti 65% itu? Ada yang tahu nggak? Paling cepat. Ejection fraction. Fraksi ejeksi. Berapa persen yang dibuang? 60%. Berapa persen dibuang? 70%. Dok, pasien saya dok, ejeksi fraksi 30%. Artinya apa? Nggak maksimal, nggak tercapai 70 cc. Kardionya rendah sekali. Orang tuh bagaimana kalau gagal jantung, CHF, congestive heart failure? Itu fraksi ejeksi rendah sekali, nggak sampai 65, paling 50, 45. Atau kardiomyopati, pasien preeklamsi itu kardiopati cuma 30%, 40%. Itu akan lemah sekali badannya. Letoy lemas dia. Kenapa? Hanya keluar sebagian kecil saja, sebagian besar masih ketinggalan dalam ventricle-nya, nggak keluar semua. Itu akan rendah curah jantung. Curah jantung itu sama dengan stroke volume dikali heart rate. Nah, orang-orang itu bisa menambahkan dengan heart rate yang dinaikkan. Ya, saya bayangkan ya. Nah, ini nanti belajar di apanya, di patologis. Supaya paham aja dulu. Nah, diastol. Durasinya tadi lihat diastol, ini durasinya diastol ini. Tadi kan 0, berapa ini diastol sisanya. Ya. Atrial diastol kan 0,7 ya. Ini 0,1 adalah sistolnya, 0,7 adalah banyak banget ya diastolnya ya. Relaksasi, meningkat bertahan sampai kembali ke darah. Ventricle diastol. Sisanya tadi kan 0,3 sistol, maka sisanya 0,5 adalah diastol ya. Recoil ya, yang tadinya udah ngempes kembali ke posisi semula, segera menyiapkan diri untuk menampung darah. Jadi kalau berkontraksi kembali ke semula namanya recoil, kembali ke posisi semula. Kontraksi menciut volumenya sambil darah terejeksi kembali ke semula, berarti diastol atau relaksasi. Itu namanya recoil. Ya, terjadi penutupan katup semilunar, bunyi jantung kedua. Ingat, bunyi jantung satu disebabkan oleh katup ventrikuler. Bunyi jantung kedua oleh katup semilunar. Itu bisa bersamaan, bisa terpisah suaranya. Antara semilunar kanan dan kiri, antara atrium ventrikuler kanan dan kiri bisa. Jadi bunyi jantung satu splitting dok, bunyi jantung dua splitting, ya berarti ada sesuatu kan kira-kira begitu.
Nah, dengan cara begitu pompa terus seumur hidup kita, wah berapa miliar kali kok gitu jantung berdenyut seumur hidup kita. Itu darah akan terjadi siklus venous return kembali ke jantung, dipompa lagi ke seluruh tubuh. Oke, ini dari segi detik. Nah, detik tadi kita gabung dengan gambar seperti ini. Lihat ya, lihat gambarnya. Sistol atria berapa detik? 0,1 detik. Sisanya diastol. Ventricle sistol berapa detik? 0,3 detik. Tapi setelah atrium sistol, ingat ya, ventricle itu harus bekerja setelah atrium. Atrium selesai dulu, baru ventricle. Nggak boleh terbalik, nggak boleh overlapping. Atrium harus selesai dulu, serut, supaya darah bisa berangkat ke ventricle, baru ventricle memulai gerakan berikutnya. Ya, kalau nggak kacau nanti. Ya, pada gangguan irama sebagian kacau. Tapi normal adalah atrium selesai baru masuk ke ventricle. Ya, jadi gini, saat dia mulai sistol pada saat yang sama itu masih si ventricle melanjutkan, sisa diastolnya masih terjadi kan, ini kan siklus berputar ya. Begitu sistol atrium selesai, tuh masuk ke sistolnya ventricle. Diastol mereka boleh overlapping, tapi sistol harus tidak boleh overlapping ya, karena dia harus selesaikan sistolnya masuk ke sistol ventricle ya. Nah sekarang kita lihat gambarnya ya. Sekarang kita plotting, tadi kan waktu. Maaf. Tadi saya plotting ya waktu. Sekarang kita gabungkan penjelasan waktu dengan grafik. Ini timing. Gabungkan dengan grafik. Grafik apa nih? Pressure, satuannya kilopascal. Ya, kilopascal. Kalau kita pasang sensor ke dalam jantung, bisa nggak pasang sensor? Bisa. Itu pekerjaan di kita di intensive care sama kardiologis, itu pasang sensor pressure ke dalam sistem jantungnya ya. Kita pasang, itu kelihatan gelombangnya terlihat ya. Nah, pada saat dia sistol, atrium kontraksi, zup, pompa darah, zup. Ya, ini kan masih kebuka ya. Ya, ini masih belum terbuka yang di sini ya. Nah, maka pada saat itu tekanannya di sini, ini aorta ya, aortanya masih belum ada lah tekanannya, masih karena belum keluar ya. Begitu dia mulai sistol dari ventricle sistol, baru naiklah tekanan di aorta. Seruk, naik baru turun lagi. Ya. Bagaimana di ventricle naik dengan sangat hebat, turun lagi. Ya, gitu. Jadi grafik ini overlapping antara ini aorta, ya, ini ventricle, dan ini grafik di atrium. Ada tekanan atrium itu akan disensor kita, atrium kita sensor dengan tekanan jugularis A, gelombang A, C, V di jugularis. Karena jugularis kan nyambung langsung ke atrium dari vena cava superior, ya. Begitu ya. Nah, ini ventricle, atrial, diastol sama-sama. Oke. Nah, sekarang kita bicara aspek yang ketiga, katup. Nah, ingat ya, darah mengalir satu arah saja, one way. Katup jantung itu one way. Apa guna katup ini ada? Katup ini mencegah aliran balik darah dari ventricle ke atrium. Jadi jangan mundur ke sana. Sepanjang atrium lebih tinggi tekanannya, dia akan dorong darah ke arah ke depan, yaitu ke ventricle. Begitu di ventricle sudah penuh darahnya, nendang balik ke dalam, tertutuplah pintunya. Kira-kira kalau tekanan di ventricle besar banget, bisa nggak mendobrak pintu ini kembali arah? Bisa. Oleh karena itu Tuhan menjaga kita dengan namanya apa namanya? Chorda tendinae, otot muskularis, untuk menjaga jangan itu terbalik pintunya. Ya, kita punya ini ya, jadi dijaga, ada lampu putih yang dijaga. Luar biasa ya. Nah, kalau ini infeksi, ini terjadi apa? Terjadilah perbalikan aliran darah, backflow, regurgitasi, bisa masalah terdengar suara murmur di jantungnya. Ya, tapi itu nanti kita belajar dulu. Ada cara-cara perlindungan supaya jangan terbalik. Luar biasa, jantung kita sangat luar biasa ya. Bayangkan dia bertahan seumur hidupnya, nggak boleh berhenti sedikit pun. Kalau dia berhenti berarti kan cardiac arrest. Ya, cardiac arrest henti jantung ya. Ya, jadi begitu. Jadi paham ya, ini fungsi katup jantung. Jadi katup jantung jangan diabaikan karena itu penting sekali. Nah ini ya, blood flow always flows in the same direction as it moves through the heart during its circulation to the body. Itu prinsip dasar ya. Dari atrium pasti ke ventricle.
Dari ventrikel akan masuk ke arteri pulmonalis atau arteri besar yaitu aorta. Ya, begitu ya. Dan ada katup-katup di situ. Ya, lihat nih arahnya ya, lihat arahnya ya. Yes, ini arahnya. Saya ulangi ya. Masuk ke atrium, keluar ke ventrikel, dan keluar masuk lagi ke sana ya. Itu arahnya. Darah ya. Yang biru itu menuju paru-paru, yang merah menuju sistemik dari paru. Untuk apa kita tidak perlu backflow? Rusda lintang berikan nanti. Rusda. Ada Rusda. Ya, sekarang jawab. Kenapa penting bahwa itu tidak boleh terjadi suatu backflow lah sebutannya? Kenapa penting seperti itu? Ya, kenapa kita harus punya sistem ini? Iya, karena darahnya deoxygenated, belum teroksigenasi dengan baik, kok kembali ke sistem vena, nggak boleh. Kalau di ventrikel kiri, kenapa nggak boleh backflow? Supaya nanti stroke volume-nya nanti ya, ejection pressure-nya jangan turun dong, harus 65% keluar. Kalau dia backflow ya nggak sampai 65, mundur dia ke belakang. Berarti stroke volume turun dong nanti kalau dia kembali ke belakang, kan nggak habis semua, turun. Kalau turun stroke volume apa tadi? Kardio pun turun. Kalau kardio pun turun, nih curah jantung turun, kondisinya shock, jelek kondisinya, jelek metabolismenya, laktatnya tinggi nanti karena metabolisme menjadi anaerobik. Jadi nggak boleh, dia harus maju terus ke depan. Itu gunanya ada katup. Katupnya searah. Nah ya, ini katupnya ya. Jadi valves katup di antara atrium ini dengan ventrikel kanan, atrium kanan, ventrikel kanan, dan atrium kiri ke ventrikel kiri are connected to the inner walls of the heart tendons. Mana? Inner walls itu dinding dalam, endokardium. Di tengah-tengah kan ini ya, epikardium paling luar. Jadi endokardium ini dia punya tendon ini. Ini tendon ini katup atau itu otot ya, otot. Di sini ada katup. Oke. By the way, saya ingin bertanya tentang histologi kepada Umu Fakriyah Mauludin. Ada orangnya? Panggilannya apa? Umu. Fahra, boleh jelaskan kepada saya secara histologi, boleh gambar di sini. Apa sih perbedaan otot jantung dengan sel-sel lainnya? Secara umumnya, gambarkan sini. Terserah kalau ambil sel apa, epitel kan paling gampang atau apa, bandingkan dengan suatu sel jantung. Bedanya apa sih? Ya, ciptaan Tuhan buat kita bahwa ada hal yang spesifik di situ. Ya, spesifik sekali. Jadi jika jantung kan butuh hitungannya kan 0,1 detik kan cepat sekali. Jadi dia butuh cepat. Karena setelah dia masuk ke asistol, dia masuk ke diastol, dia perlu cepat pergantian itu. Turnover cepat. Jadi dia dari cepat yang masuk ke sebelahnya, ke sarkol yang masuk sebelahnya. Kalsium bisa tumulus influx ke dalam supaya kontraksi. Ya. Nah, ini kan nggak butuh dia. Untuk apa ya kita seperti itu kan? Dia nggak butuh itu. Ini butuh banget. Dia cepat, otot begitu. Demikian juga sel saraf itu perlu panjang aksonnya supaya dan satu sel saja tuh, satu sel tadi panjangnya bisa sampai hitungannya waktunya hampir sentimeter. Padahal sel itu kan kecil sekali, hitungannya mikro, di bawah mikroskop satu biji baru dapat satu. Tapi kalau sel saraf itu panjangnya minta ampun, secara makro dia panjang gitu. Dan satu sel saja. Cuma dia membentuk dengan teman-temannya berapa serat membentuk satu namanya saraf lah gitu ya. Paham ya? Jadi harus memahami itu dulu. Karena memahami fisiologi hanya baca saja, kamu nggak memaknai dan menghargai ciptaan Tuhan untuk tubuh kita. Ya, itu luar biasa. Itu suatu teknologi yang luar biasa ada dalam tubuh kita. Oke? Nah, sekarang ada valve. Valve itu katup, itu otot. Tapi ada namanya tendon di situ ya. Seperti konektif tisu juga deh ya. Nah, heart valve itu, katup itu memisahkan jantung kita ya. Dari atrium ke ventrikel dipisah katup. Ya, atrium kanan dengan atrium kiri. Atrium kanan dengan ventrikel kanan. Atrium kiri dengan ventrikel kiri dipisahkan. Tetapi selain itu apa lagi? Di tengah-tengah apa nih?
memisahkan antara sistem darah kotor dengan darah bersih apa nih namanya nih? Septum. Batas jantung, ya. Septum. Nah, ya. Jadi harus mengerti nama-namanya ya. Nah, yang ini valve antara kanan, atrium kanan dengan ventrikel kanan ini. Sini atrium ventrikular. Ada tendonnya. Kemudian dari kiri, ventrikel kanan ke pulmonalis juga ada, ya. Demikian juga dari antara ventrikel kiri ke aorta juga ada katup. Ya. Nah, nanti ada soal seperti ini harus bisa jelaskan. Apa ini? Apa itu? Katup apa ini namanya? Harus bisa ya. Oke. Ya, nanti bisa aku soal nanti. Soal saya nanti ya di salah satu ya. Hanya paham dulu katup-katupnya. Bocor lagi soalnya ya. Oke. Quiz lagi. Nah, sekarang belajar kita nih. Match the letter on the graph to the following events. Kejadian apa di A, kejadian apa di B, kejadian apa di C, kejadian apa di D. Ada yang bisa bantu saya jelaskan nggak? Pasti sistol. Sistol itu kan fase ya, tapi poin titiknya apa? Iya. Nah, jadi itu jawabannya. Ini ada video sih, tapi waktu kita nggak cukup untuk baca video. A. Katus milular terbuka. B. Katus atrioventrikular tertutup. C. Katus trimular tertutup. Katus ventrikular terbuka. Nah, ini dia. Kita gambar ulang. Ini tadi A kan? Iya. Atrioventrikular tertutup. Dari ventrikular nggak bisa ke atrium, sehingga di atrium tekanan naik, ventrikel tekanan naik sekali, sangat naik. Naik, karena saking naiknya dia akan membuka semilunarnya boleh dibuka di sini, tapi masih berlanjut karena tekanan masih berlanjut tekanannya. Kan dalam hitungan detik kan, mikrodetik kan, coba lihat dulu milidetik. Naik sambil dia memompakan darahnya keluar, setelah keluar dia turun lagi. Keluar, tekanan turun lagi, karena turun tekanan sampai dia bawah 20, akhirnya terbuka kembali katup atrioventrikularnya tadi. Ya, ini dengan ini misalnya. Saat dia menutup, tekanan naik, ya, menutup. Setelah dia naik, darah dibuang keluar, tekanan akan turun tekanan, karena turun tekanannya, karena ini katup atrioventrikular. Paham ya? Nah, bersisian dengan peristiwa itu terjadi peristiwa yang lain, yaitu pada saat dia sudah nutup di sini, atrioventrikular nutup, ya. Terjadilah peningkatan tekanan yang luar biasa hebat. Di situ terbukalah katup semilular. Naik, set, di titik ini terbuka sehingga terjadi gelombang kenaikan di aorta. Aorta naik, tertutup. Sesaat dia akan naik dulu sebentar, tapi setelah itu turun lagi. Ya. Ini gambar-gambar ini nggak cukup dibaca, tapi juga dihayati dan dipahami. Dan saya terus terang sama teman-temannya di sini ada di semua. Ini saya bertahun-tahun susah menghafal ini, susah saya. Jadi kalau nggak ada gambarnya saya nggak bisa, ya susah ya. Apalagi kalian ya. Makin tua kita ya makin lupa ya. Apa kalian masih baru-baru pertama. Tapi ini penting. Dengan memahami grafik ini nanti begitu ada pasien nanti di ICU, nanti kalian lihat wah ada masalah, ada sumbatan di sini. Pada masalah di sini, ini kok terlambat, ini karena baru sekarang misalnya ini bergeser ke sini grafiknya. Ada masalah. Ya. Nah, jadi pemahaman ini penting sekali untuk memahami peristiwa apa yang terjadi secara fisiologi dalam. Nah, ini akan terjadi gelombang A, C, V di sini. Oke, nah ini gelombang suara jantung 1, suara jantung 2. Nah, loop-dupnya ini kan ada dua komponen. Komponen pertama aorta, ini. Komponen kedua adalah pulmonal. Jadi ini ada AP nih, aorta dan pulmonal. Itu kadang-kadang secara fisiologis itu splitting, terpisah. Jadi loopnya itu dua kali, loop gitu. Dua kali lah tuh. Kalau loop itu kan 3 kali ya. Jadi 2 kali loop gitu. Aorta dulu baru pulmonal. Karena semilunar ini ada 2 kan, ada aorta, ada pulmonal. Sama dengan yang kita dengar ini aja ya, yang tertutup ya, karena kalau terbuka ini nggak menghasilkan suara, ini nggak menghasilkan suara ya. Yang open ini nggak menghasilkan suara, enggak. Yang menghasilkan suara yang nutup. Jadi perhatian kita pada closing ini dan closing di sini.
closing di sini ada dua katup atrioventricular. Katup dari kanan namanya apa tuh? Katup apa yang kanan? Katup yang kiri sebut apa? Iya, mitral karena dua. Ya, dua mitral. Ingat, sebenarnya biskupit, ini triskupit. Ya. Kalau ini aorta dan pulmonar itu semilunar seperti bulan. Ya. Kalau ini katup di sini, ini ada 3 katupnya sebelah kanan, 2 katupnya di sebelah kiri untuk atrioventricular. 3 triskupit, yang 2 ini biskupit atau kita kenal dengan mitral. Disebut mitral karena bentuknya seperti topi mitral uskupan paus ya. Mitral. Kalau saya cara menghafal aja ya mitral berarti 2, udah gitu aja gampang ya. Mitral 2, di sini 3. Kenapa di sini lebih banyak katupnya sampai 3, di sini cuma 2? Karena bayangkan di sini akan menerima darah dari seluruh tubuh kita sistemik. Kalau ini kan terima darah cuma dari paru-paru, kan kira-kira begitu. Cukup dua lah untuk menahan, gak usah balik darahnya. Kalau ini cukup harus 3. Gampangnya begitu ya. Biar mengingatnya begitu. Sebelah kanan itu kan menerima darah di tubuh, bagian bawah, di atas banyak banget. Kok 3 lah yang jaga. Yang ini cukup 2. Cara menghafal gitu aja. Walaupun nggak seperti itu sebenarnya desainnya ya, tapi cara menghafalnya begitu. Ya, ini dalam satuan milimeter Hg ya. Dalam ini satu Torricelli tadi dalam satuan ya, dalam soal nanti kalian ujian nanti ada lihat ini ada Pascal, ada milimeter Hg. Ini paling gampang milimeter Hg ya, karena ini sesuai dengan tekanan darah yang normal hari-hari. Nah, di Ganong dia buat 5 fase. Ya. Fase pertama atrial sistol, ya sama 0,1 detik, 0,1 detik nih. Ini kan 0,2 di sini. Atrialnya sistol. Pasti didahului dengan gelombang P. Gelombang P diikuti dengan atrial sistol. Di gelombang P dulu P, baru terjadi fase. Kalau atrial sistol ini kan fase dari titik 1 ke titik 2, dari titik 0 ke titik 0,1 detik. Benar ya? Ya 0,1 detik. Ya. Ya, itu tersistol. Dilanjutkan dengan apa yang tadi saya sampaikan, ada sebutan isovolumetric ventricular contraction. Kenapa isovolum? Karena volumenya nggak berubah, tekanannya yang mulai naik. Tekanannya sudah mulai naik. Di sini fase yang kedua, ini fase di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 fase. Dari 0 sampai 0,1 detik itu fase pertama nih, yang ini apa namanya, coklat ya, apa ini? 1 ini fase atrial sistol, tapi pasti didahului oleh gelombang P gelombang, baru atrial yang mulai sistol, panjang 0,1 detik. Ya. Nah pada saat itu bagaimana terjadi? Terjadilah gelombang A di jugular. Di jugular tuh kalau dipasang alat sensor, kalau dilihat gambarnya itu ada gelombang A, C, V, kelihatan itu ya. A, C, V, juga pressure. Tunjuk ya. Nah pada saat atrial sistol dimulai dengan P, di tengah-tengah jalan itu ada gelombang A muncul. Ya. Nah setelah atrial sistol selesai sistol, dilanjutkan dengan ventricle yang sistol. Dari mulai 0,1 detik sampai 0,4 detik, total 0,3 detik. Ya. Nah saat ventricle sistol dibagi 2. Bagian paling dini, paling awal tersebut isovolumetric ventricular contraction. Jadi ventricle sistol ini dibagi 2 lagi sama dia. Yang pertama, bagian pertama yang nomor 2, fase kedua namanya isovolumetric contraction. Volume ventricle tetap tidak bertambah, tapi tekanan mulai naik. Lihat grafik naik. Tekanan pressure di ventricle. Mana grafik ventricle? Ini aorta. Ini ventricle naik, lihat ya, dia naik dengan curam, naik ya di 2 step. Nah ya, tapi volumenya tetap. Jadi nggak digambar volume, karena gambar pressure semuanya. Oh ini volume ventricular. Nah tetap lihat ya, nih lihat. Selama fase kedua, lihat grafiknya nih ya. Ini kan mendatar. Lihat nggak ini, mendatar. Volume, ini ada 2 ya, grafik volume. Ini volume yang ini, yang apa nah, warna kuning atau apa sebutan ini, warna gini, jingga apa sih? Coklat apa sih sebutan warna ini? Saya nggak tahu. Krem ini ya? Krem. Boleh. Lihat grafik yang lihat ya, di 2 ini mendatar.
volume tidak bertambah, tapi tekanan lihat, tekanan naik, pressure-nya, ventricular. Nah ya, tekanan di nomor 2 nih, 2 ini sangat sikat sekali. Nggak sampai 0,2 detik, karena kan totalnya ventricular contraction ini 0,3 detik. Pertama 0,2 detik, kedua 0,2 detik, ketiga. Dia ngambil parts yang sangat kecil sekali, sehingga dalam yang tadi sistem 4 fase nggak dimasukkan dalam satu fase. Tapi ini fase yang sangat penting karena ada sebutan isovolumetric ventricular contraction. Dalam ujian-ujian internasional tentang cardiac cycle disebutkan ini. Karena ini mendapatkan dari buku Ganong. Acuan kita Ganong. Kalau belajar visual Ganong, guidance, ya. Isovolumetric ventricular contraction adalah suatu fase yang penting sekali. Karena menggambarkan bahwa pada saat itu volumenya tetap, tapi tekanan akan naik dengan cepat. Spike naik dengan cepat. Disusul dengan injection friend. Jika begitu tekanan naik sekali, terangsang itu ejeksi. Ejeksi itu dipompa keluar di ventricle. Nah, ventricle mengambil porsi cuma di sini, 2 dan 3. Ya, untuk sistol. Jadi sistol itu cuma di sini, 2 dan 3 ini sistol. Setelah sistol dia masuk ke diastol. Ya kalau atrium udah masuk diastol dari tadi, tapi ventricle baru diastol mulai dari titik ini. Diastol lah dia. Nah, diastol itu ada 2 peristiwa lagi. Yang pertama pada fase yang pertama kali dia tetap volumenya belum bertambah. Ya. Isovolumetric ventricular relaksasi tapi volume tidak bertambah. Ini dia mendatar nih. Sangat singkat kecil sekali nih. Mendatar saja di volumenya. Tapi tekanan sudah turun. Tekanan kalau tadi tekanan naik, sekarang tekanan sudah turun. Kenapa turun? Karena darah masih tersisa sebagian setelah keluar tadi di aorta atau di arteri pulmonalis. Jadi tekanan sudah mulai turun, tapi volume masih tetap bertahan. Oke? Nah, setelah itu dia masuk ke ventricular filling. Pada saat itu mulailah volume naik volumenya karena pengisian ventricle terjadi. Tekanannya bagaimana? Tekanannya nih, pressure-nya nih. Pertama tekanannya turun, setelah itu dia mendatar. Tapi volume mulai naik. Paham ya? Kok volume naik, kok tekanan gitu-gitu aja? Karena dia punya daya regam. Dia masih nampung, masih daya regam. Jadi tekanan nggak perlu. Nah, itulah keunikan otot. Ya, sehingga ada nama Frank-Starling law. Gambaran yang menggambarkan makin panjang teregang otot jantung, contohnya atrium, ventricle yang meregam sangat besar sekali kayak kantong, maka nanti diharapkan potensial untuk menghasilkan curahan jantung besar juga. Pertanyaannya, sampai seberapa besar? Masa jantung kita kan cuma sekepal gini, makin besar yang menampung darah dari bawah, maka harapan akhirnya akan besar soal volumenya. Benar nggak Sarlika? Benar, jadi naik dia. Tapi jangan berhenti satu titik. Nggak mungkin jantung kita meledak sampai sebesar ember, nggak mungkin juga kan? Ada batasnya. Itu Frank-Starling law. Dia akan naik satu titik, dia akan tidak bisa lagi naik lagi. Paham ya? Nanti belajar Frank-Starling law. Ini saya belum nulis di sini karena saya jelaskan nanti di fungsi yang lain. Tapi itu ada kemampuan meregang, makin besar panjangnya, maka end diastolic volume akan besar, semakin panjang. Itulah Frank-Starling law, hukum Frank-Starling untuk jantung. Nah, di ICU, di IGD, kita harus hati-hati memberikan cairan. Kan jantung kalau dia perdarahan hebat, dehidrasi, hemorragik, jantungnya letoy karena volumenya kurang. Kita isi cairan biar tadi kan kecil gini, besar kali banyak. Pertanyaan saya, berapa banyak cairannya? Kalau pasien perdarahan hebat itu sampai 2 liter, 3 liter, sampai berbelas-belas infus kita masukkan ke dalam darahnya lewat infus. Pertanyaan, sampai kapan ini? Jawabannya sampai Frank-Starling terlewati grafiknya. Terlewati, ya gagal jantung dia kalau terlewati. Ya, jadi begitu kita paksa masuk, sudah nggak bisa lagi, udah gagal jantung. Maupun nggak bisa. Itu Frank-Starling terlewatin. Kalau sudah gagal gini, besar, banyak cairan, apa yang terjadi? Backflow ke paru-paru. Paru-parunya edema paru. Susah airnya. Sering gitu, sering sekali. Ya, saya baru mengalami pasien gitu di ruangan, mohon maaf ya bukan saya, itu
fasenya tensinya terus rendah karena shock karena demam berdarah. Demam berdarah itu shocknya hebat sekali ya. Tensi 70/30 ya, diguyur cairan terus, diguyur cairan sama dokternya di ruangan. Sampai pasiennya sesak napas. Sampai datang ke saya udah 40 kali. Saya intubasi karena udah nggak mampu lagi bernapas. Paru dengar semua air parunya. Sindrom kelebihan cairan, accumulating syndrome. Jadi kita tadi sebelum saya kesini tadi kita lagi audit kematian di situ karena besar sekali. Karena nggak ada cara lain di ruangan. Karena kalau tensi dibiarkan 70/30 nggak mungkin dikasih airan. Dan memang protokolnya begitu, nanti kalian nanti ya belajar di klinis nanti restorasi cairan itu banyak berliter-liter. Tapi kita nggak bisa mengukur Frank Starling-nya karena kita nggak ada parameter. Nah harusnya ada parameter yang tadi gambar-gambar graf itu kelihatan. Jadi kita tahu, oh ya begini pasang echo. Nah di ruangan kan nggak ada alat-alat gitu, yang ada cuma di ICU, makanya dikirim ke ICU. Tapi saya lihat udah terlambat, sudah terlalu besar, terlalu berat untuk bapak ini. Dia udah pakai mesin ventilator kita udah terlewati Frank Starling-nya, udah lewat, udah jebol, udah ada paru. Jadi hati-hati dengan memahami fisiologi ini kita tahu sampai titik kapan kita bergerak. Jadi fisiologi penting. Jadi sekarang saya ngajar fisiologi, nanti kalau belajar klinis ingatlah perkataan saya. Oh Pak Sugi pernah ngajar begini, ya. Jadi paham ya. Dan itu sangat penting belajar fisiologi karena tahu sel-selnya bagaimana. Ya. Oke, jadi kita ada 5 fase. Gak usah dihafal ya, tapi dipahamin. Setiap hari berulang-ulang dia akan hafal sendirinya. 5 fase ya. Sekarang fase ini yang 5 itu urutannya kita geser sedikit menjadi seperti ini. Geser lagi. Tetap 5 fase tapi kita mulai geser. Tadi kita mulai dari mana? Tadi fase pertama kita mulai dari atrial sistole. Sekarang atrial sistolnya kita mulai di sini. Karena dia harus berubah dari ventricle filling. Sistole atrium terjadi kalau sebelumnya darah sudah mengisi ventricle. Namanya ventricle filling. Ini fase yang ke-6, fase ke-5 diputar ke belakang. Ini disebut ventricle filling. Mid to late diastole. Ini masih hitungannya diastole. Sistem ini tujuannya apa? Memasukkan darah ke dalam ventricle. Nah ini kan isovolumetric contraction phase. Isovolumetric dia kontraksi, tekanan naik tapi volume tetap seperti ini, tetap gitu aja, nggak nambah, nggak berkurang, ya. Sampai suatu saat tekanan cukup tinggi sehingga katup terbuka. Katup terbuka. Karena tekanan tinggi banget. Setelah katup terbuka baru dia dorong darah keluar. Terjadi volume isometrik lagi, relaxation. Relax tapi volume relax. Apa persamaan antara isovolumetric contraction phase dengan isovolumetric relaxation dari gambar ini? Saya mau tanya dulu, kecerdasannya mau lihat dulu. Tekla Alexandra ada? Ya. Coba lihat gambarnya yang isovolumetric. Apa sih persamaan kedua hal tersebut? Sama-sama, volumenya sama. Oke, saya setuju. Tapi apa yang membedakan dia dengan 3 teman yang lain? Dan coba lihat gambarnya. Ada kan gambar di situ? Coba dihayati baik-baik. Apa sih persamaan antara isovolumetric contraction, tapi dia contraction ya, dengan relaxation? Pasti sama. Perbedaannya jelas ya, satu kontraksi, satu lagi relaksasi, itu perbedaan. Persamaannya apa? Ya pasti isovolume, namanya juga isovolumetric. Apa yang membedakan kalau gambar gini ya? Cari perbedaan dari gambar ini ya, cobalah kalian pikirkan apa gambarnya. Atau ada yang mau sukarelawan? Sukarelawan? Ini udah sore, makin kemampuan kita sudah. Kamu suruh lihat gimana? Apa? Katupnya menutup. Yes, that's right. Tutup semuanya, atrium itu tutup, semua tutup. Jadi volumenya gitu aja kan tutup. Plus 1 asis. Ya, bisa, Alexandra? Coba lihat gambar yang lain. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ya enggak? Saat isovolumetric semua kaca tertutup. Sehingga volume tetap iso itu sama. Yang ada yang keluar, ada yang masuk, kan namanya iso. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk, berarti iso. Ya, jadi begitu membedakannya. Nah, jadi begitu banyak hafalan ini, saya belajar, hayati berulang-ulang, lihat di YouTube segala macam. Siapa tahu penjelasan saya cukup buruk, jelek, lebih bagus itu nggak apa-apa, pilih YouTube. Tapi hakikatnya nggak boleh dilupakan bahwa inilah perjalanan siklus jantung. Bisa ya? Oke. Jadi saya menjelaskan dengan 3 kali fase, dengan 3 kali jenis ya. Nah apa
penggabungan itu namanya Wicker's diagram. Jadi kalau kalian ditanyakan soal Wicker's diagram, itu suatu diagram menggabungkan grafik pressure, grafik time, grafik fase, grafik EKG, volume, dan bunyi jantung pada satu kesatuan grafik yang sama. Itu namanya Wicker diagram. Ya, nah Wicker diagram menggambarkan semua fase tadi itu. Lihat bunyi jantung terlihat di situ. Jadi kita melihat, mensamakan peristiwa apa yang terjadi. Ya, nah di sini kita lebih enak menggunakan fasenya ini. Berapa fase nih ya? 3 ya, sistol, diastol, dua lah, sistol, diastol ya. Jadi nggak seperti ini sederhana. Tapi ini membantu kita dengan Wicker's diagram ini saya ambil dari Cardiovascular Physiology Concepts dari Lippincott Wilkins tahun 2012. Nanti bisa cari gambar yang lain yang lebih jelas. Nah, kalau diperhatikan paling atasnya adalah pressure aorta, tekanan di aorta, sensor ya. Yang ini tekanan di ventricular kiri. Karena kita bicara gambar bisa menggambarkan sebelah sisi kiri ya. Saya mau tambahkan satu lagi ya. Semua ini diukur di sisi kiri biasanya karena sisi kiri yang sistemik nanti ke tubuh kita. Ya. Aorta di sensor, tekanannya seperti ini naiknya, polanya. Ventricle kiri di sensor, ini polanya sangat melonjak sekali grafiknya. Sisi kiri left atrial juga di sisi kiri, atrium kiri seperti ini. Ini mirip dengan jugular ya. Sebenarnya ACP-nya. Kemudian apa lagi? Volume turun dan naik situ. Baru digabungkan dengan bagaimana EKG. Jadi lihat ya, EKG gelombang P ini P. Jadi cara gampang ya. Kalau ini kan PQRST, cara gampangnya gini. Pak RT di atas. Ini Pak RT. Yang tonjol-tonjol ke atas tuh PRT. Pak RT ya di atas. Pak RT di atas. PRT ya. Tonjolan gendut pertama P, yang runcing itu R, yang gendut lagi yang cuman jendolan ini T. PRT. Di sini kadang-kadang jurang pertama Q, jurang kedua S. Kadang-kadang ada jurang di sini, tapi selalu nggak ada. Kalau ada jurang di sini ya berarti ada masalah OMI ya, Nanti belajar di jantung ya, myocardial infarct ya, Q-nya panjang ya. Jadi Pak RT di atas, QS di bawah. QS itu ya jurang kecil di sini perhatikan ya, PRT. Nah, P ini EKG P ini depolarisasi di atrium. Setelah atrium depolarisasi, nah terjadi peningkatan left atrium pressure, naiklah karena mulai kontraksi. Ya. Setelah itu dia pindah ke ventricle yang mulai kontraksi. Ya. Dimulai dengan apa kontraksi ventricle? Dimulai gelombang QRS. Ini QRS. Ya, ini gelombang yang memicu ventricle berkontraksi. P mendahului kontraksi atrium, QRS mendahului kontraksi ventricle. Ya, kira-kira begitu ya. Di sini terjadi diastol. T gelombang depolarisasinya. Ya. QRS kok tinggi sekali listriknya, memang benar. Supaya powernya lebih besar untuk ventricle, lebih spike dia. Powernya di sini, makin tinggi voltasenya di sini. Milivoltnya lebih tinggi di QRS karena dia kan mentenagai, memberikan power kepada ventricle kontraksi. Ya, demikian ya untuk siklus jantung. Kalau fungsi jantung nanti saya jelaskan lagi di pertemuan berikutnya kalau saya ngajar ya. Kalau saya nggak ngajar, saya titip sama Ibu Fania atau Ibu Fitri. Nah, regulasinya bagaimana jantung ini? Nah, seperti saya sampaikan, regulasinya ada 2. Simpatik dan parasimpatik. Kalau kita bilang saraf ya simpati, saya simpati dengan Anda. Simpati. Berapa itu torako? Simpatis. Ujungnya pasca ganglionnya apa? Epinefrin. Preganglionnya? Ya, itu simpatik. Parasimpatik, kranio selebihnya lah. Kranio sakral. Parasimpatis. Awalnya apa? Preganglion apa? Preganglion postganglionnya sama. Ya, sama. Gitu ya, sama-sama otonom ini kan. Itu otonom. Yang somatik bagaimana? Somatik dan keluar sesuai dengan vertebranya keluar ya. Nah, di jantung itu ada 2. Yang pertama, parasimpatik nervous system itu melalui nervus vagus. Nervus berapa itu?
10. Ya, 10 dari kranial. Ya. Kemudian yang lain simpatis, gambarnya ada nggak ya? Oh, nggak ada. Nanti gambar yang lain nanti lihat sendiri ya. Nggak ada. Nah, kalau simpatis di sini, simpatis nervous system, dia di semua titik ada. Sini ya. Nah, simpatik itu namanya fight and flight. Simpatetik. Adrenalin kan dikeluarkan, itu akan memicu nih hormonnya apa? Adrenalin, tiroksin ya. Itu meningkatkan heart rate. Jadi kalau kita simpati dengan seseorang, cewek misalnya dengan cowok dengan cewek, pasti kan dia makin flashing wajahnya merah. Kalau di Korea itu, oh Pak, jangan apa warna merah, tanya. Kenapa? Karena terjadi suatu proses simpatetik discharge. Nadinya naik, jantung berdetak kencang. Itu memodulasi fungsi yang ritmis yang alamiah di jantung 75 kali tadi kita bicara 0,8. Nanti nggak 0,8 detik lagi, tidak, dia akan berubah menjadi 0,3 detik, 0,2 detik kalau rate-nya makin panjang, makin banyak. Ya, itu di epinefrin, heart rate dinaikkan. Heart rate dinaikkan dengan cara sympathetic nervous activity. Tetapi selain meningkatkan heart rate, dia meningkatkan stroke volume. Curah jantung itu dinaikkan dengan banyak juga. Dengan cara bagaimana? Ingat Frank Starling, dilebarkan, direnggangkan, diisi dengan darah, dipompakan lagi keluar semuanya. Jadi stroke pun naik. Bayangkan heart rate naik, stroke pun naik. Bayangkan cardiac output yang tadi cuma 5 liter, bisa naik 10 liter per menit. Bisa 5 liter per menit. Orang dikejar anjing tiba-tiba itu nadinya kan kencang sekali kan? Fight or flight kan, lari dia. Ada anjing di balik tembok, lari dia. Dia nadi, itu cukup menenagai kontraksi seluruh tubuhnya. Ya, paham, itu epinefrin naik, epinefrin. Nah, sebaliknya orang cardiac arrest, berhenti jantungnya, pletoy. Kita pijat, enggak hidup. Masukkan satu ampul adrenalin. Srot. Berdarah-darah masuk ke jantungnya. Terangsang jantungnya. Yang tadi tidak ada nadi jadi ada nadi hidup. Oh, akhirnya hidup lagi. ROSC, Regions of Spontaneous Circulation, ROSC. Adrenalin masukkan. Karena dia kuat, powernya dapat, kontraksinya dapat, rate-nya juga dapat, dua-duanya dapat. Itu simpatetik. Nah, kadang-kadang itu kalau dia tekanan darahnya rendah ya atau sedang lari sehingga dia ada sympathetic nervous discharge ya, orang lari itu karena naik semua itu ya. Exercise naik ya. Nah, kalau parasimpatis sebaliknya. Parasimpatis itu malah menurunkan, melambatkan. Jadi vagal reflex. Jadi orang yang tiba-tiba tadinya kencang di IGD, kita langsung lakukan manuver vagal untuk menurunkan rate-nya. Bisa tanpa obat. Ada pasien kita dulu kita IGD, udah pusing mau cari obat apa nih, mau kayak amiodarone, mau apa? Pegang aja sini saya. Terapa, itu kan di vagus, vagal reflex. Sudah, cedik, normal, PQRST, tidak usah obat. Hebat ya? Kita hanya manipulasi fungsi-fungsi fisiologi. Jadi dengan mengetahui fisiologi, banyak hal-hal klinis yang akan kita pahami. Ya. Oke, terima kasih. Ini nanti ada sudah belajar tensi, menunggu tensi? Sudah ya. Sekarang udah paham dari mana tensi datang? Ya, paham tensi datang dari arteri, dari aorta keluar ke arteri, masuk ke brachial arteri. Pressure-nya tuh ada 120 sistol. Ya kan, bayangkan dijepit. Kemudian yang tadinya aliran darah laminer dengan sangat halus mengalir, lancar, tidak ada masalah, tiba-tiba menjadi turbulence. Pertengahan terbuka tersebut itulah kita anggap sebagai sistol. Korotkoff sound yang pertama itu dia catat sebagai sistol. Sampai dia duk hilang. Pertama kali menghilang disebut diastol. Jadi sekarang sudah bisa bayangkan dan paham ya menghubungkan antara ini dengan ini. Baik, terima kasih. Hanya demikian yang saya sampaikan. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon yang pertemuan pertama ini tidak dilupakan saja. Oke, ada jawaban? Nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya, tugasnya di rumah
adalah menggabungkan pelajaran-pelajaran kemarin fisiologi dengan anatomi, kardiorespirasi antara kardiologi dengan musik. Kan semua sudah yang tidak hadir tapi sudah hadir. Jadi ini belajar lagi yang lainnya ya. Terima kasih Tulis dokter. semuanya ya. Terima kasih dokter.